Jadi kegiatan PSEW ini lahir dari tekad pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terpusat di perkotaan, di kota-kota besar, tapi juga benar-benar mengalir hingga ke perdesaan-perdesaan. Tapi dengan adanya pembangunan PSEW ini, istilahnya lebih untuk mengeluarkan hasil pertanian akan lebih singkat, juga biaya untuk transportasinya akan lebih murah karena waktunya juga lebih cepat, kedua kalinya jalannya akan lebih mudah. Jadi dulu waktu mungkin di tahun-tahun 2010-an udah dibangun jalan itu dengan kelebarannya hanya semeter 80. Di situ banyak kecelakaan yang pada jatuh, pada apa gitu. Dan mobil gede nggak bisa masuk, Bu. Jadi hasil panen nggak bisa diangkut. Kebetulan dengan adanya PSEW itu kita mendapat pelebaran jadi 3,5, jadi mobil gede itu bisa masuk. Jadi bisa mendongkel untuk penjualan petani itu hasil panen. Infrastruktur di perdesaan bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fondasi yang menentukan sejauh mana masyarakat dapat terhubung dengan peluang ekonomi dan layanan dasar. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi desa bisa terhambat untuk berkembang secara optimal. Terbatasnya infrastruktur di perdesaan berdampak langsung terhadap biaya produksi dan distribusi. Ketiadaan jalan yang layak misalnya menjadi biaya ekstra bagi warga desa dalam mendistribusikan hasil usahanya. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia, Rianto, memandang bahwa infrastruktur desa merupakan salah satu prasyarat penting untuk mendorong aktivitas ekonomi dan sosial di perdesaan. Jadi infrastruktur desa adalah prasyarat untuk kemajuan desa, untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Bahkan nanti ujungnya kalau infrastrukturnya bagus, kualitasnya bagus, ini bisa membawa desa bertransformasi dari ekonomi yang berbasis mungkin cuman satu sektor pertanian, tapi dia bisa berbasis pada sektor-sektor perdagangan, industri, dan juga jasa. Saya kira itu paling manfaatnya penting banget untuk infrastruktur itu. Menurut peneliti LPEM UI itu, ada dua jenis infrastruktur yang memberikan manfaat cukup besar bagi ekonomi perdesaan. Pertama adalah infrastruktur logistik seperti jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas masyarakat perdesaan. Kedua adalah infrastruktur pendukung produktivitas seperti sistem irigasi, serta infrastruktur digital yang menyokong masyarakat memperoleh informasi. Namun hal penting yang perlu dijajaki sebelum pembangunan infrastruktur desa adalah menilik kebutuhan masyarakat dan memulainya dari yang paling mendesak. Makanya ketika kita membangun infrastruktur yang dibutuhkan, tentu nanti akan terus ya bisa dimanfaatkan oleh. Tapi kalau itu dibangun tanpa menggali kebutuhan, disitulah pentingnya nanti perencanaan yang berbasis masyarakat ya. Nah, itu nanti cara menggalinya misalnya sebelum nanti pemerintah biasanya kan kesesuaian desain dan sebagainya ya yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, kebutuhan itu yang harus digali dari masyarakat. Biasanya ada namanya participatory rural appraisal ya atau assessment, participatory rural assessment gitu. Assessment yang berbasis partisipasi dari masyarakat desa. Itu memastikan supaya nanti kebutuhan infrastrukturnya, desainnya dan sebagainya itu dibutuhkan betul oleh masyarakat. Saya kira itu yang paling penting menurut saya.
Pembangunan infrastruktur perdesaan berbasis pemberdayaan telah dijalankan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau yang dikenal dengan PISEU. Program padat karya ini melibatkan langsung masyarakat desa, mulai dari perencanaan hingga pengerjaan. Jadi kegiatan PISEU ini lahir dari tekad pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan tidak hanya terpusat di perkotaan, di kota-kota besar, tapi juga benar-benar mengalir hingga ke perdesaan-perdesaan. Nah, konsepnya memang digulirkan atas respon kebutuhan yang memperkuat konektivitas dan juga pemerataan pembangunan. Nah, tentunya banyak sekali desa di Indonesia ini yang memiliki sosial ekonomi kewilayahan. Jadi potensinya sangat besar, namun belum berkembang optimal. Karena mungkin keterbatasan akses dan juga infrastruktur dasar. Nah, perencanaan kegiatan di tingkat desa ini tentunya melalui analisa kebutuhan yang dilakukan di tingkat desa yang diajukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat terlibat di dalam berpartisipasi di dalam pembangunan. Nah, memang konsepnya ini difinalisasi melalui pendampingan teknis dari tingkat kabupaten, tingkat wilayah, hingga tingkat pusat gitu. Dengan menyasar desa agropolitan dan minapolitan, PISEU bertujuan mempermudah konektivitas antar desa sehingga warga desa bisa dengan mudah mengakses sentra-sentra perekonomian serta mendukung produktivitas hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sepanjang 2025, PISEU telah berjalan di 676 lokasi di seluruh Indonesia serta menyerap lebih dari 14.000 tenaga kerja lokal. Adapun lokasi prioritas pembangunan infrastruktur ditetapkan berdasarkan urgensi kebutuhan, kondisi sosial ekonomi kawasan, potensi pengembangan wilayah, aspek kesiapan pemerintah daerah dan masyarakat, serta sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah di tingkat desa dan kabupaten. Penetapan lokasi prioritas tersebut bertujuan untuk memastikan intervensi dilakukan pada kawasan yang benar-benar membutuhkan dan siap berkembang. Setiap lokasi PISEU memperoleh anggaran sebesar Rp500 juta dengan pengerjaan pembangunan infrastruktur oleh masyarakat langsung. Kementerian Pekerjaan Umum tetap melakukan pengawasan di lapangan agar kualitas infrastruktur memenuhi standar. Nah, dalam pelaksanaannya PISEU juga mengedepankan pendekatan tadi partisipatif tentunya. Masyarakat terlibat di dalam proses pembangunan. Nah, mulai dari perencanaan tadi dengan adanya kelembagaan yang sudah dibentuk, ini kita di tim pemerintah kabupaten ataupun pemerintah pusat ini melakukan pendampingan melalui fasilitator masyarakat atau FM. Lalu juga kita punya tenaga ahli provinsi. Ini satu positioning tenaga ahli yang ditempatkan di tingkat provinsi dan juga di tingkat kabupaten kota. Jadi ada tenaga ahli tim yang dibentuk dari tingkat kabupaten kota. Nah, ini harus bersinergi satu sama lain dan memastikan bahwa keterlibatan masyarakat ini berjalan tadi dari proses perencanaan hingga nanti pemanfaatannya dan tentunya mencapai sasaran yang kita inginkan. Manfaat intervensi PISEU tergambar dalam implementasinya di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Jalan yang dibangun di wilayah tersebut layaknya angin segar bagi warga desa yang mayoritas petani lantaran mampu mengurangi ongkos produksi pertanian.
Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, menjadi salah satu sasaran lokasi program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISEU. Kehadiran program PISEU di wilayah ujung selatan Sumatera ini menjadi bentuk ikhtiar pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Terbatasnya kas daerah menjadi kendala dalam membangun infrastruktur desa. Per Desember 2025, baru 40% sarana penyambung antar desa yang terbangun. Sehingga kehadiran PISEU di Kabupaten Lampung Tengah menjadi asa untuk bisa membawa kemakmuran bagi masyarakat desa. Di Kabupaten Lampung Tengah ini memang infrastruktur, khususnya infrastruktur jalur desa, memang masih sangat terbatas ya untuk terkait kondisi. Jadi memang ada beberapa infrastruktur yang memang menjadi atensi dan fokus kita, khususnya infrastruktur yang kaitan dengan jalur penyambung, kaitan dengan perekonomian, agropolitan gitu loh. Nah, jadi itulah yang memang salah satu kita berharap ada bantuan ya gitu, bantuan atau dari teman-teman atau dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi untuk bisa mendukung, mensupport. Jadi kalau kita nyatakan bahwa infrastruktur kita di Kabupaten Lampung Tengah ini memang masih untuk khususnya penyambung desa itu masih sekitar 60% yang memang masih butuh perhatian gitu loh. Porsi anggaran kita untuk infrastruktur itu hanya bisa mengcover 10% kurang lebih. 10% dari total anggaran kita 3,1 triliun itu. Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan Provinsi Lampung menjadi perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum di daerah dalam memastikan PISEU tepat sasaran dan berjalan optimal. Berbasis pada 3 pondasi penting, bina, berdaya, dan bangun, keikutsertaan masyarakat dalam program PISEU bukan sekadar hanya terlibat secara fisik dalam membangun infrastruktur, namun juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki, seraya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Meski dikerjakan oleh warga sekitar, masyarakat yang terlibat telah lebih dulu diberikan pelatihan untuk kemudian menjalani sertifikasi sehingga menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Kementerian PU ya tidak toleransi terhadap infrastruktur yang diharapkan itu sudah ada standarnya ya. Jadi mau tidak mau untuk mendapatkan infrastruktur yang sesuai dengan standar konstruksinya ya memang perlu dilakukan pelatihan ya singkat lah supaya menghasilkan hal yang sesuai dengan standar. Desa Rukti Endah dan Desa Rejo Asri yang ada di Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung Tengah menjadi satu dari 37 titik PISEU di Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Melalui musyawarah oleh kelompok kerjasama antar desa KKAD yang terdiri dari 9 orang, gabungan penduduk dari kedua desa diputuskan bahwa jalan beton penghubung antar desa merupakan infrastruktur penting bagi warga setempat. Proyek yang dimulai pada Oktober 2025 dan rampung pada Desember 2025 ini telah menjelma menjadi jalan beton sepanjang 718,4 meter, lebar 3,5 meter, dan tebal 15 cm. Jalan ini memang kan jalan luar biasa, jalannya susah. Apalagi ini kan termasuk yang menghubungkan 2 kampung. Jadi jalan ini memang tak katain yang tadi itu, jalan ini ibaratnya apa ya, masih bahan, emang udah kita kasih batu dulunya, tapi udah mulai rusak, mulai bergelombang, makanya ya itu kita tetap menggotong royongkan masyarakat, kita ibaratnya tarikan warga lah untuk beli alatnya sebelumnya itu kita ratakan, baru kita mulai pengerjaan.
Ada 15 warga yang dilibatkan dalam pengerjaan jalan beton. Para warga yang telah tersertifikasi di bidang konstruksi diawasi oleh fasilitator masyarakat yang ditempatkan di setiap titik pisau untuk memantau pengerjaan infrastruktur agar sesuai dengan perencanaan dan standar baku. Alivius, salah seorang warga Rukti Endah, menceritakan bagaimana sulitnya akses jalan yang membuat warga setempat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani harus kerja ekstra di kala musim panen tiba. Mengetahui bahwa akses jalan antar desa menjadi sasaran pembangunan program Piseu, pria berusia 55 tahun ini tergerak untuk ikut terlibat. Untuk mobilitas istilahnya keluar masuk penghasilan petani itu hampir tiap hari, bahkan nggak ada senggangnya, apalagi kalau kita musim panen, Bu. Kalau musim panen itu bahkan rata-rata per hari itu lebih dari 10 mobil untuk keluar masuk hasil pertanian. Contohnya kalau musim jagung itu juga ramai sekali. Kalau musim panen ya istilahnya untuk mobilitas istilahnya hasil pertanian. Karena apa? Yang jelas warga Rukti Endah itu banyak sekali mempunyai lahan yang di wilayah Rejo Asri. Yang jelas dulunya waktu sebelum dibangun Peso itu kita kadang-kadang kalau mengeluarkan hasil itu mungkin bisa waktu berjam-jam, bahkan mungkin bisa istilahnya terkendala dengan jalan jelek bisa mungkin 1 hari. Tapi dengan adanya pembangunan Peso ini istilahnya lebih untuk mengeluarkan hasil pertanian akan lebih singkat, juga biaya untuk transportasinya akan lebih murah karena waktunya juga lebih cepat. Kedua kalinya jalannya akan lebih mudah kan gitu. Warga yang terlibat dalam proses konstruksi memperoleh upah harian sebesar Rp100.000. Sehingga program ini tak hanya memuluskan mobilisasi hasil pertanian, namun juga memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. Ya, untuk Kementerian PU saya ucapkan terima kasih. Ya, kami sudah dibina, sudah dibimbing sehingga pembangunan yang ada di kampung kami berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, tidak ada halangan atau apapun. Bergeser 300 km lebih dari gerbang Pulau Sumatera, Kabupaten Karawang, Jawa Barat juga mendapatkan intervensi Piseu. Infrastruktur yang rampung sejak November 2025 ini telah mampu meningkatkan aksesibilitas sehingga mampu mendorong produktivitas masyarakat setempat. Jalan sepanjang 272 meter dengan lebar 3,5 meter ini dibangun melalui program Piseu pada tahun 2025. Perbaikan jalan ini jadi prioritas warga lantaran merupakan akses vital bagi warga dari beberapa desa di Kecamatan Tempuran guna menuju pasar yang jadi pusat ekonomi di wilayah ini. Bagi Dalim Suwandi, pria berusia 61 tahun yang bekerja sebagai peternak sapi, jalan desa yang mulus amat dibutuhkan guna memudahkan mobilitas masyarakat desa menuju lahan pertanian dan peternakan mereka. Pria asal desa Tanjung Jaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang ini bercerita bahwa setiap sore ia mengarit rumput di lahan yang cukup jauh dari peternakannya, sehingga jalan yang mulus membuatnya menghemat lebih banyak waktu. Kondisi jalan di Katimaha ini sebelumnya dibangun dari Pisau itu, ini jalannya awalnya itu pakai batu kapur. Itu. Jadi batu kapur lalu pakai koral itu digilas. Itu kan nggak seperti
rata itu kan. Jadi banyak batu-batu koralnya pada berceceran gitu. Jadi banyak ya itu anak-anak naik sepeda itu yang jatuh gitu. Bagi saya untuk peternak itu sangat manfaat sekali karena kan yang namanya kita bawa rumput itu kan kalau jalan-jalannya itu suka nggak enak, suka jatuh di jalan karungnya itu deh. Kalau jalannya udah bagus begini, kita itu naik motornya itu lancar. Dan lagi kalau memang jalan bagus itu kita bisa ngubah waktu karena untuk percepatan dalam perjalanan itu untuk menyabit itu rumput. Kecamatan Tempuran dengan luas wilayah 61,34 km persegi ini mendapat intervensi program Piseu di 2 titik lokasi, yaitu Desa Tanjung Jaya dan Desa Pancakarya. Bagi sekitar 5.500 lebih penduduk Desa Tanjung Jaya, perbaikan jalan merupakan kebutuhan dasar yang tidak sekadar meningkatkan akses ekonomi, namun juga menjamin keselamatan warga desa. Justru banyak kecelakaan karena banyak lubang. Dulu sebetulnya zamannya ini udah dibangun, zaman masih sebelum adanya dana desa. Jadi dulu waktu mungkin di tahun-tahun 2010-an udah dibangun jalan itu dengan kelebarannya hanya semeter 80. Di situ banyak kecelakaan yang pada jatuh, pada apa gitu. Dan mobil gede nggak bisa masuk, Bu. Jadi hasil panen nggak bisa diangkut. Kebetulan dengan adanya Piseu itu kita mendapat pelebaran jadi 3,5, jadi mobil gede itu bisa masuk. Jadi bisa mendongkel untuk penjualan petani itu hasil panennya. Bergeser ke desa tetangga, Desa Pancakarya, selama kurang lebih 2 tahun, warga di desa ini menggunakan jembatan kayu sebagai akses antar desa dan area pertanian. Jembatan yang sebelumnya beton ini dibongkar pada medio 2022 untuk normalisasi saluran air. Sehingga setelah dibongkar, jembatan berbahan kayulah yang dilalui warga. Makanya pada waktu itu kita bongkar dan kita berharap bahwa tahun berikutnya sudah bisa kita bangun gitu. Hanya sayang pada waktu itu 1 tahun belum bisa kita bangun, mau kedua tahunnya juga belum bisa kita bangun gitu. Makanya kita ajukan di program Piseu dan alhamdulillah pada waktu sekarang jalur vital itu sudah bisa dilalui tanpa kita khawatir bahaya terhadap lalu lintas warga di 2 desa. Sebetulnya jalur ini juga tidak hanya dimanfaatkan oleh 2 desa, mungkin ada juga warga-warga yang lain yang memanfaatkan jalur ini karena memang jalur ini adalah vital dalam rangka distribusi produksi pertanian dan pasca panen. Yang kedua juga alur transportasi juga para pedagang. Nah, yang ketiganya juga alur juga untuk para peternak untuk bawa hasil ngarit dan lain sebagainya. Jembatan yang terbentang sepanjang 6 meter dengan lebar 2,5 meter ini disambut positif oleh warga Desa Pancakarya. Para petani kini tidak lagi perlu memutar jalan saat mengangkut hasil pertanian. Kalau menurut saya sebagai petani ya, manfaatnya jelas terasa banget. Yang biasanya kalau musim panen tiba, ongkos angkut yang biasanya waktu belum dibangun kan muter jalannya jauh, kan itu yang biasanya 10.000 8.000 kalau waktu belum dibangun bisa mencapai kisaran 15.000. Nah, manfaatnya kalau sekarang udah dibangun bisa mengurangi biaya itu gitu. Lebih tenang lagi lewat ke sini juga. Itu manfaatnya. Program Piseu yang menyentuh langsung infrastruktur perdesaan diapresiasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang. Di tengah efisiensi dan pemangkasan anggaran daerah, intervensi langsung pemerintah pusat ke wilayah perdesaan melalui Piseu menjadi solusi bagi minimnya kas daerah. Dalam memberikan rekomendasi desa penerima program Piseu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang memanfaatkan sistem informasi digital yang telah dikembangkan. Kita tuh punya sistem, ya, punya aplikasi, namanya SIMA. Aplikasi itu merespon kebutuhan masyarakat. Itu yang mengentry para aparat desa yang berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Nah, itu masuk ke sistem kita. Nah, di sistem itu nanti disampaikan ke kementerian. Di samping juga nanti kita cross check juga ke para tokoh masyarakat di sana.
Tidak hanya semata-mata usulan yang disampaikan oleh pemerintah desa, tetapi juga usulan dari para tokoh masyarakat di sana. Di samping juga PRKP juga survei. Jadi terverifikasi berulang-ulang gitu, sehingga kita memastikan bahwa proyek ini betul dibutuhkan masyarakat dan memang layak untuk diberikan gitu. Pembangunan tak harus selalu megah. Cukup dimulai dari jalan kecil di perdesaan yang bisa menghubungkan kesempatan-kesempatan besar.